Pak Budi, terkait dengan perkembangan penyakit. Meskipun sejauh ini Indonesia sudah berhasil dinilai menghadapi COVID-19, tapi WHO juga mewanti-wanti terkait dengan perkembangan penyakit baru yaitu disease X yang membayangi masyarakat dunia. Sejauh ini seperti apa sih Pak langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Sejauh mana kesiapan industri kesehatan tanah air jika menghadapi penyakit tersebut, Pak? Penyakit ini saya belajar ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular, gitu ya. Kayak jantung, stroke, cancer itu penyakit tidak menular. Penyakit menular kayak TBC, malaria, COVID itu penyakit menular, polio dan lain sebagainya. Nah, dalam sejarah penyakit menular, memang ini penyebabnya adalah patogen. Patogen itu ada 4. Bisa virus kayak COVID-19, bakteri kayak TBC, parasit kayak malaria, atau fungus kayak di filmnya The Last of Us gitu yang ada di HBO Asia ya. Ini kan outbreak-nya di Indonesia. Nah, dalam perkembangan dunia, alam kan berubah kan. Lingkungan berubah kan, suhu makin panas, urbanisasi terjadi, hutan-hutan ditebang. Akibatnya apa? Akibatnya patogen yang ada di hewan itu bisa loncat ke manusia. Jadi semua penyakit menular kalau saya lihat sejarahnya ya, Black Death itu ratusan juta mati. Itu katanya loncatnya dari virus, ada kutu dari virus yang loncat. Misalnya Spanish flu, itu katanya dari burung. Ya. Avian flu juga dari burung. Ada pig flu dari babi, gitu kan. Yang COVID ini katanya dari kelelawar. Jadi memang ada bakteri atau virus yang tadinya hidup di hewan loncat ke manusia dan kemudian menular di manusia sehingga menyebabkan pandemi karena kita nggak tahu ini baru ini virus dan bakteri ini. Jadi Indonesia melakukan sekali lagi waktu di G20 kita leading inisiatifnya untuk financing, pandemic financing namanya Pandemic Fund. Nah di ASEAN ini kita leading dengan inisiatif One Health Initiative. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan penelitiannya di hewan. Sebelum loncat ke manusia, kan ini patogennya ada di hewan nih. Kita cari hewan-hewan mana sih yang kira-kira bisa virusnya loncat ke manusia. Misalnya, nggak mungkin ikan paus kan. Ikan paus kan ketemu orang jarang, kecuali yang nyelam-nyelam deket-deket dia. Jadi nggak mungkin bisa loncat, loncatnya mesti lewat air lagi susah. Tapi kalau misalnya kucing, misalnya, kan kita ketemu main sama kucing, bisa loncat tuh. Ayam, misalnya bisa makan ayam, atau kambing misalnya. Itu kan bisa loncat karena kita berinteraksi dengan mereka. Kita identifikasi tuh hewan-hewan mana yang kemungkinan bisa loncat. Kemudian untuk hewan-hewan misalnya top 10 gitu, kita lihat patogennya apa yang mudah loncat, yang kira-kira sama bisa beradaptasi dengan tubuh manusia, bisa ngikat ke reseptor yang ada manusia. Kita lihat, ya udah kalau udah ketahuan hewannya punya probabilitas tinggi, patogennya probabilitas tinggi, udah di genome sequence untuk mendevelop detection tools-nya, vaksinnya, maupun obat-obatannya, terapeutiknya. Jadi kita lakukannya di level hewan. Lebih gampang penelitiannya daripada kita nunggu pindah dulu ke manusia. Jadi begitu salah satu pindah ke manusia, kita udah tahu, oh dulu udah pernah nih, 5 tahun lalu kita penelitian, ini virusnya begini nih. Ini kalau kayak gini kira-kira vaksinnya cocok ini, obatnya ini, ngetesnya pakai alat tes ini. Gitu. Sudah ada langkah-langkah preventif yang dilakukan ya Pak terkait dengan itu? Jadi lebih hulu lagi kita melakukan research and development.